Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Priti Anjali dengan NIM 2500604. Saya dari Prodi Bimbingan dan Konseling Universitas Negeri Padang. Jadi pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan tentang pendidikan berkualitas dalam kerangka SDGs dengan fokus pada peran bimbingan dan konseling. Nah, selanjutnya eh, latar belakang pada penelitian ini berangkat dari tuntutan SDGs tujuan keempat. Entah itu menuntut pendidikan yang inklusif, adil, berkualitas, dan belajar sepanjang hayat bagi manusia. Namun, pada kenyataannya, namun pada kenyataannya, masih banyak ketimpangan akses pendidikan, masalah kesehatan mental mahasiswa, siswa, atau yang lainnya, serta layanan pendukung yang belum optimal. Misalnya nih, masih ada siswa yang kesulitan belajar karena tekanan mental atau ekonominya yang menurun. Selanjutnya yaitu eh, pertanyaannya terdapat ada bagaimana konsep pendidikan berkualitas dalam perspektif SDGs, apa peran strategis, bimbingan dan konseling atau BK dalam mendukung pendidikan berkualitas. Yang ketiga, bagaimana tantangan dan strategi penguatan layanan tersebut di satuan pendidikan. Lanjutannya yaitu tujuan penulisan. Di mana adapun tujuan penulisan ini ada empat, yaitu untuk mengkaji konsep pendidikan yang berkualitas. Maksudnya kita itu akan membantu bagaimana pendidikan itu menjadi yang terbaik atau berkualitas. Nah, itu bakalan ada eh, siswa atau mahasiswa yang bakalan ke depannya itu sangat pokoknya yang terbaik atau yang berkualitas dari segi apapun. Selanjutnya, menganalisis peran BK bagian integral pendidikan, yaitu mengidentifikasi tantangan serta merumuskan strategi penguatan. Entah bagaimana penulisan ini bertujuan untuk mengidentifikasi tantangannya apa saja dan menstrategi penguatannya atau solusinya. Selanjutnya yaitu konsep utama, di mana pendidikan berkualitas itu tidak hanya soal nilai akademik, tetapi juga pengembangan seluruh potensi siswa atau anak muridnya. Disinilah peran BK itu entah dari membantu siswa secara preventif atau komprehensif. BK ini bukan menjadi tempat siswa yang bermasalah aja, tapi untuk semua siswa. Jadi BK ini ditekankan sekali lagi bukan untuk mengatasi masalah-masalah siswa aja, tetapi entah cara membantu atau solusi agar siswa itu keluar dari apa yang ada di pikirannya. Nah, selanjutnya dalam implementasinya terdapat beberapa tantangan seperti rasio konselor yang tidak ideal atau stigma terhadap BK. Oleh karena itu, diperlukan strategi seperti interaksi dengan kurikulum dan kolaborasi antara sekolah, keluarga, lingkungannya, atau masyarakatnya. Intinya lingkungan sekitarnya. eh Mungkin dari solusinya atau tipsnya itu bisa kasih opini biar lingkungan siswa itu mendukungkan mereka gitu.
Selanjutnya saran. Nah, di sini bagi ada terempat bagi pemerintah, sekolah, konselor, dan peneliti. Sarannya bagi pemerintah menegakkan rasio konselor sesuai standar dan menyempurnakan paduan teknis. Entah itu misalnya pelayanan, menginteraksi indikator BK ke dalam penelitian mutu pendidikan. Terus bagi sekolah pastinya menyusun program BK yang terpadu dengan kurikulum tentunya. Mengubah persepsi warga sekolah bahwa BK itu untuk pengembangan semua siswa, bukan di satu titik aja, bukan masalahnya saja gitu. Bukan untuk siswa yang bermasalah saja gitu. Bagi konselor, tingkatkan kompetensi di bidang inklusi, kesehatan mental, dan teknologi layanan. Lakukan evaluasi berkala agar dampak layanan terukur. Sedangkan bagi peneliti, kembangkan kajian empiris tentang efektivitas model BK kontekstual Indonesia. Nah, intinya saran ditujukan kepada pemerintah, sekolah, konselor, dan peneliti ini agar dapat bersinergi dalam meningkatkan kualitas layanan BK bagi ke semua arah ini. Karena tanpa dukungan bersama, tentunya program BK ini tidak akan berjalan optimal atau baik gitu. Pokoknya tidak jadi berkualitas. Nah, sebagai penutup, BK itu adalah kunci agar tidak ada peserta didik yang tertinggal. Jadi, sebagai penutup, pendidikan berkualitas hanya dapat tercapai jika semua peserta didik itu hanya dapat eh, jika semua peserta didik itu mendapatkan dukungan yang tepat dan bimbingan konseling atau BK ini menjadi salah satu kunci utamanya. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf kalau agak belibet sedikit dan mungkin ada salah kata dan cara penyampaiannya. Saya akhiri. Terima kasih. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.